Bapak dan Ibu, masa pensiun seringkali dibayangkan sebagai masa untuk beristirahat setelah puluhan tahun, bekerja dan berjuang. Tidak ada lagi jadwal yang padat, tidak ada lagi target yang harus dikejar. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa bingung ketika masa itu benar-benar tiba. Hari-hari yang dulu penuh aktivitas mendadak terasa begitu lengang. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah diam-diam bertanya dalam hati, setelah ini saya harus melakukan apa? Perasaan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Selama bertahun-tahun, pekerjaan menjadi bagian dari identitas dan rutinitas hidup. Ketika semua itu berhenti, sebagian orang merasa kehilangan arah, merasa tidak lagi dibutuhkan, bahkan mulai kehilangan semangat menjalani hari. Padahal pensiun bukanlah akhir dari kehidupan yang bermakna. Justru inilah kesempatan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang dan sesuai dengan keinginan hati. Ada seorang bapak berusia 61 tahun, Pak Budi. Setelah pensiun, ia mengira hidupnya akan jauh lebih bahagia. Namun beberapa bulan kemudian, ia justru merasa bosan, sering termenung, dan kehilangan semangat bangun pagi. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin yang berubah bukan hidup saya, tetapi cara saya menjalaninya. Sejak saat itu, ia mulai mengisi hari dengan kegiatan yang bermanfaat dan menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang mengalami masa penyesuaian yang sama. Jika masa pensiun dijalani tanpa tujuan yang jelas, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi mudah dipenuhi rasa khawatir, tubuh menjadi kurang aktif, dan hati perlahan kehilangan semangat. Bahkan yang paling menyentuh, seseorang bisa merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti, padahal masih banyak hal baik yang bisa dilakukan. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah masa pensiun dapat menjadi salah satu fase paling indah dalam kehidupan. Dengan kebiasaan yang tepat, hari-hari bisa terasa lebih damai, tubuh tetap aktif, pikiran lebih tenang, dan hati lebih bahagia. Maka dari itu, dalam pembahasan ini kita akan bersama-sama mengenal 7 hal penting yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun agar hidup tetap bermakna, tenang, dan penuh rasa syukur. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, sudah berapa lama Bapak dan Ibu menjalani masa pensiun? Atau apakah Bapak dan Ibu sedang bersiap memasuki masa tersebut? Kita akan saling menguatkan dalam perjalanan hidup yang baru ini. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah tetap memiliki rutinitas harian yang teratur. Banyak orang mengira bahwa pensiun berarti bebas melakukan apa saja tanpa jadwal. Memang tidak salah untuk menikmati waktu luang, tetapi jika setiap hari dijalani tanpa arah, perlahan tubuh menjadi kurang aktif dan pikiran lebih mudah merasa kosong. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan, ketika tidak ada kegiatan yang jelas, satu hari terasa sangat panjang. Secara psikologis, rutinitas membantu otak tetap aktif dan memberi rasa memiliki tujuan. Bangun pagi pada waktu yang sama, berolahraga ringan, berkebun, membaca, atau mengikuti kegiatan sosial dapat membuat hari terasa lebih bermakna. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, rutinitas setelah pensiun tidak harus sepadat saat masih bekerja. Yang terpenting adalah memiliki aktivitas yang membuat tubuh bergerak dan hati tetap bersemangat. Ada seorang ibu berusia 63 tahun, Ibu Sri. Pada awal masa pensiun, ia sering bangun siang dan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya menonton televisi. Lama-kelamaan ia merasa cepat lelah dan suasana hatinya sering berubah. Kemudian ia mulai membuat jadwal sederhana. Bangun pagi, berjalan kaki selama 30 menit, merawat tanaman, dan membaca buku setiap sore. Beberapa minggu kemudian, ia merasakan hidupnya jauh lebih teratur dan pikirannya lebih tenang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata yang saya butuhkan bukan kesibukan, tetapi keteraturan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang belajar menemukan ritme hidup yang baru. Jika hidup tanpa rutinitas terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Tubuh menjadi kurang bergerak, semangat hidup menurun, dan hari-hari terasa kosong tanpa tujuan. Bahkan yang paling menyentuh, kita bisa merasa kehilangan arah, padahal kesempatan untuk menikmati hidup masih terbuka lebar. Namun Bapak dan Ibu, rutinitas sederhana adalah hadiah untuk diri sendiri. Tidak perlu sempurna, tidak perlu dipenuhi kegiatan besar. Cukup lakukan hal-hal kecil yang bermanfaat secara konsisten. Maka hari-hari akan terasa lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan awal dari kehidupan yang lebih seimbang. Maka dari itu langkah pertama ini mengingatkan kita
Bapak dan Ibu dapat menginspirasi orang lain yang sedang menjalani fase kehidupan yang sama. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah menjaga kesehatan tubuh sebagai prioritas utama. Selama masih bekerja, banyak orang rela mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan tanggung jawab. Namun setelah pensiun, inilah saat yang tepat untuk mulai lebih memperhatikan tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, nanti saja periksa kesehatan kalau sudah sakit. Padahal, justru di usia senja pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Secara medis, bertambahnya usia membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Karena itu, menjaga pola makan, tetap aktif bergerak, tidur yang cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan olahraga yang berat. Jalan kaki, senam ringan, atau peregangan setiap hari sudah memberikan manfaat yang besar jika dilakukan secara rutin. Ada seorang bapak berusia 64 tahun, Pak Hendra. Setelah pensiun, ia lebih sering menghabiskan waktu duduk di rumah karena merasa ingin beristirahat. Beberapa bulan kemudian berat badannya mulai naik dan tekanan darahnya meningkat. Dokter menyarankan agar ia mulai berjalan kaki setiap pagi dan mengurangi makanan yang terlalu manis serta berlemak. 6 bulan kemudian, tubuhnya terasa lebih bugar dan hasil pemeriksaan kesehatannya membaik. Dalam hatinya ia berkata, ternyata kesehatan bukan dijaga saat muda saja, tetapi justru harus lebih dijaga ketika usia bertambah. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang belajar lebih peduli pada kesehatan sendiri. Jika kesehatan diabaikan setelah pensiun, dampaknya bisa sangat dalam. Aktivitas menjadi terbatas, biaya pengobatan bisa meningkat, dan kesempatan menikmati masa pensiun bersama keluarga menjadi berkurang. Bahkan yang paling menyentuh, kita memiliki banyak waktu luang, tetapi tubuh tidak lagi cukup kuat untuk menikmatinya. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai merawat diri. Langkah kecil seperti berjalan kaki setiap hari, memperbanyak sayur dan buah, minum air yang cukup, serta rutin memeriksakan kesehatan dapat memberikan manfaat yang luar biasa dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan tubuh yang sehat adalah bekal terbaik untuk menikmati masa pensiun dengan tenang dan bahagia. Maka dari itu, langkah kedua ini mengingatkan kita bahwa investasi terbaik setelah pensiun bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan yang terus dijaga. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar kebiasaan sehat apa yang saat ini sedang Bapak dan Ibu lakukan. Pengalaman sederhana dari Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat bagi orang lain untuk mulai menjaga kesehatannya. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah tetap menjalin hubungan sosial yang sehat. Setelah tidak lagi bekerja, kesempatan bertemu rekan kerja setiap hari tentu berkurang. Tanpa disadari, sebagian orang mulai lebih sering menghabiskan waktu sendirian di rumah. Sesekali menikmati kesendirian memang baik, tetapi jika berlangsung terus-menerus, hati bisa merasa sepi. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami satu hari berlalu tanpa mengobrol dengan siapapun. Secara psikologis, hubungan sosial yang baik membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Berbincang dengan teman, mengikuti kegiatan masyarakat, berkumpul bersama keluarga, atau bergabung dalam komunitas yang positif dapat mengurangi rasa kesepian dan membuat pikiran tetap aktif. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, memiliki banyak teman bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah memiliki beberapa orang yang dapat saling mendukung dan berbagi cerita. Ada seorang ibu berusia 67 tahun, Ibu Fatimah. Setelah pensiun, ia lebih banyak berada di rumah dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Lama-kelamaan ia merasa hidupnya semakin sepi. Suatu hari, ia mulai mengikuti kegiatan senam lansia di lingkungan tempat tinggalnya. Dari sana ia mendapatkan teman-teman baru yang seusia, saling bertukar cerita, dan saling menyemangati. Dalam hatinya ia berkata, ternyata kebahagiaan bisa tumbuh dari percakapan sederhana. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang mencari kembali kehangatan dalam kebersamaan. Jika kita terlalu mengasingkan diri, dampaknya bisa sangat dalam. Rasa kesepian meningkat, pikiran lebih mudah dipenuhi kecemasan, dan semangat menjalani hari perlahan memudar. Bahkan yang paling menyentuh, kita merasa sendirian
Padahal masih banyak orang yang bersedia menjadi teman perjalanan hidup. Namun Bapak dan Ibu, menjaga hubungan sosial bukan berarti harus selalu keluar rumah setiap hari, telepon seorang sahabat, berkunjung ke saudara, mengikuti pengajian, kegiatan sosial, atau sekadar berbincang dengan tetangga dapat menjadi langkah kecil yang membawa kebahagiaan. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan kehadiran Bapak dan Ibu juga berarti bagi orang lain. Maka dari itu langkah ketiga ini mengingatkan kita bahwa hati yang bahagia seringkali tumbuh dari hubungan yang hangat dengan sesama. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar siapa orang yang paling sering menemani atau menguatkan Bapak dan Ibu di masa pensiun. Cerita Bapak dan Ibu mungkin akan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang menjalani fase kehidupan yang sama. Bapak dan Ibu, hal keempat yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah tetap memiliki tujuan hidup, sekecil apapun itu. Banyak orang berpikir bahwa setelah pensiun, semua target telah selesai. Padahal manusia tetap membutuhkan alasan untuk bangun setiap pagi. Tujuan hidup tidak harus besar, tidak harus menghasilkan uang, dan tidak harus membuat orang lain kagum. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah bertanya dalam hati, untuk apa saya bangun pagi jika tidak ada lagi pekerjaan? Secara psikologis, memiliki tujuan hidup dapat membantu menjaga semangat, meningkatkan kesehatan mental, dan memberi rasa bahwa hidup masih berarti. Tujuan itu bisa sesederhana merawat tanaman, mengajari cucu membaca, mempelajari keterampilan baru, aktif dalam kegiatan sosial, atau menjadi relawan di lingkungan sekitar. Yang terpenting, ada sesuatu yang membuat hati merasa dibutuhkan dan berguna. Ada seorang bapak berusia 66 tahun, Pak Ismail. Setelah pensiun, ia merasa hidupnya kosong karena tidak lagi memimpin banyak orang seperti saat bekerja. Suatu hari, ia mulai mengajari anak-anak di lingkungan rumahnya membaca Al-Quran setiap sore. Tidak ada bayaran yang ia terima, tetapi setiap kali melihat senyum anak-anak itu, hatinya terasa penuh. Dalam hatinya ia berkata, ternyata saya masih bisa memberi manfaat. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga memiliki pengalaman dan ilmu yang sangat berharga untuk dibagikan. Jika hidup dijalani tanpa tujuan, dampaknya bisa sangat dalam. Hari-hari terasa monoton, semangat perlahan menghilang, dan seseorang bisa merasa kehilangan makna hidup. Bahkan yang paling menyentuh, kita lupa bahwa usia senja masih bisa menjadi masa yang penuh manfaat bagi banyak orang. Namun Bapak dan Ibu, tujuan hidup tidak ditentukan oleh usia. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bangun setiap pagi, selalu ada kebaikan yang bisa dilakukan. Tidak perlu besar, cukup satu langkah kecil yang dilakukan dengan tulus setiap hari. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan pengalaman hidup yang dimiliki adalah harta yang tidak ternilai. Maka dari itu langkah keempat ini mengingatkan kita bahwa pensiun bukan berarti berhenti berkarya, melainkan kesempatan untuk memberi manfaat dengan cara yang berbeda. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar kegiatan apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa hidup lebih bermakna setelah pensiun. Pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang mencari tujuan baru dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, hal kelima yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah mengelola keuangan dengan bijaksana. Setelah tidak lagi menerima penghasilan tetap seperti saat masih bekerja, cara mengatur uang perlu disesuaikan. Bukan berarti hidup harus dipenuhi rasa khawatir, tetapi penting untuk lebih cermat agar masa pensiun tetap terasa tenang. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, apakah tabungan saya akan cukup untuk beberapa tahun ke depan? Secara praktis, masa pensiun adalah waktu yang tepat untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, menghindari utang yang tidak perlu, serta berhati-hati terhadap tawaran investasi atau bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dapat membantu menjaga kestabilan keuangan di usia senja. Ketenangan seringkali lebih berharga daripada mengejar keuntungan yang berisiko tinggi. Ada seorang ibu berusia 65 tahun, Ibu Nurhayati. Setelah pensiun, ia sempat tergoda mengikuti sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Beruntung, sebelum memutuskan, ia berdiskusi dengan anak dan mencari informasi lebih lanjut. Ternyata investasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Sejak saat itu, ia memilih mengelola uangnya dengan lebih hati-hati dan hanya mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya dengan matang. Dalam hatinya ia berkata, lebih baik keuntungan sedikit, tetapi hati tetap tenang. Kisah ini terasa begitu
yang seharusnya penuh ketenangan justru dipenuhi kekhawatiran. Namun Bapak dan Ibu, mengelola keuangan dengan bijak bukan berarti hidup harus serba kekurangan. Justru dengan perencanaan yang baik, kita dapat menikmati masa pensiun tanpa tekanan yang berlebihan. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan ketenangan hidup tidak hanya dibangun dari kesehatan, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam mengelola apa yang kita miliki. Maka dari itu langkah kelima ini mengingatkan kita bahwa hidup sederhana yang terencana seringkali membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup mewah yang penuh kecemasan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar. Menurut Bapak dan Ibu, apa kebiasaan yang paling membantu menjaga keuangan tetap stabil setelah pensiun? Pengalaman Bapak dan Ibu mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang lain. Buat teman-teman dan Ibu ya, hal keenam yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun adalah terus belajar dan menjaga pikiran tetap aktif. Banyak orang mengira bahwa belajar hanya untuk anak muda atau saat masih bekerja. Padahal, di usia senja pun otak tetap membutuhkan rangsangan agar fungsinya terjaga. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, apakah saya masih bisa mempelajari hal baru di usia seperti ini? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Secara ilmiah, menjaga otak tetap aktif melalui kegiatan belajar dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif dan daya ingat. Belajar tidak harus kembali ke bangku sekolah. Membaca buku, mempelajari penggunaan telepon pintar, mencoba resep baru, belajar bahasa asing sederhana, mengikuti kajian, atau mempelajari hobi baru adalah cara-cara yang dapat membuat pikiran tetap terlatih. Ada seorang bapak berusia 69 tahun, Pak Syamsul. Setelah pensiun, ia merasa kesulitan menggunakan teknologi karena selama ini selalu dibantu oleh rekan kerjanya. Alih-alih menyerah, ia meminta cucunya mengajarkan cara menggunakan ponsel pintar untuk melakukan panggilan, video, dan mencari informasi kesehatan. Awalnya terasa sulit, tetapi beberapa bulan kemudian ia sudah terbiasa. Dalam hatinya ia berkata, usia memang bertambah, tetapi semangat belajar tidak boleh berhenti. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang mencoba mempelajari sesuatu yang baru. Jika kita berhenti belajar, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi kurang terlatih, rasa percaya diri menurun, dan kita lebih mudah merasa tertinggal oleh perubahan zaman. Bahkan yang paling menyentuh, kita bisa kehilangan kesempatan menikmati banyak hal baru yang sebenarnya masih dapat dipelajari. Namun Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk menambah ilmu. Belajarlah sesuai kemampuan dan minat, tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Setiap pengetahuan baru adalah hadiah bagi diri sendiri dan menjadi bekal untuk menjalani masa pensiun dengan lebih percaya diri. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan pengalaman hidup yang panjang akan menjadi lebih bermakna ketika dipadukan dengan semangat untuk terus belajar. Maka dari itu langkah keenam ini mengingatkan kita bahwa usia boleh bertambah, tetapi rasa ingin tahu dan semangat berkembang tidak perlu berhenti. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar keterampilan atau pengetahuan baru apa yang ingin Bapak dan Ibu pelajari di masa pensiun. Mungkin jawaban Bapak dan Ibu akan menginspirasi orang lain untuk ikut memulai langkah yang sama. Bapak dan Ibu, hal ketujuh sekaligus yang terakhir adalah memperbanyak rasa syukur dan menikmati setiap momen yang masih diberikan. Setelah pensiun, kita seringkali lebih banyak melihat ke belakang, mengingat masa-masa ketika masih kuat bekerja, membesarkan anak, atau mengejar berbagai cita-cita. Kenangan itu memang indah, namun jika kita terus hidup di masa lalu, kita bisa kehilangan kesempatan menikmati hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah diam-diam berkata dalam hati, andai saya bisa kembali ke masa itu. Rasa syukur bukan berarti menganggap hidup selalu mudah. Justru rasa syukur adalah kemampuan untuk melihat bahwa di balik berbagai keterbatasan, masih banyak nikmat yang patut disyukuri. Masih bisa bangun pagi, masih bisa berjalan, masih bisa berbincang dengan keluarga, masih bisa menikmati secangkir teh hangat, atau melihat senyum cucu. Semua itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Ada seorang ibu berusia 72 tahun, Ibu Maryam. Setelah pensiun, ia sering merasa sedih karena mengingat masa-masa ketika rumahnya selalu ramai oleh anak-anak yang masih kecil. Namun suatu hari ia mulai menulis 3 hal yang ia syukuri setiap malam. Sebelum tidur, perlahan cara pandangnya berubah. Ia mulai lebih menikmati waktu bersama keluarga, merawat tanaman, dan bersyukur atas kesehatan yang masih dimilikinya. Dalam hatinya ia berkata, kebahagiaan ternyata bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang
mensyukuri apa yang masih ada. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang belajar menikmati setiap hari dengan hati yang lebih tenang. Jika kita terus terjebak dalam penyesalan atau kekhawatiran, dampaknya bisa sangat dalam. Hari-hari terasa berat, hati mudah gelisah, dan keindahan masa pensiun sulit dirasakan. Bahkan yang paling menyentuh, kita lupa bahwa hari ini pun adalah hadiah yang tidak semua orang masih memilikinya. Namun Bapak dan Ibu, kebahagiaan di masa pensiun tidak selalu datang dari hal-hal besar. Seringkali, ia hadir dalam momen-momen sederhana yang kita syukuri dengan sepenuh hati. Ketika rasa syukur tumbuh, hati menjadi lebih damai, pikiran lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan setiap hari yang masih diberikan adalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Maka dari itu, langkah ketujuh ini mengingatkan kita bahwa rahasia masa pensiun yang bahagia bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita menghargai setiap hari yang telah Tuhan anugerahkan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar hal sederhana apa yang paling Bapak dan Ibu syukuri hari ini. Mungkin jawaban Bapak dan Ibu akan menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kebahagiaan seringkali lahir dari rasa syukur yang tulus. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami ketujuh hal ini bersama, semoga kita semakin yakin bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Memang tidak lagi dipenuhi kesibukan seperti dahulu, tetapi justru memberi kesempatan untuk hidup dengan ritme yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan hal-hal yang benar-benar penting. Kita telah belajar bahwa menjaga rutinitas, merawat kesehatan, mempererat hubungan dengan keluarga dan sahabat, memiliki tujuan hidup, mengelola keuangan dengan bijaksana, terus belajar, serta memperbanyak rasa syukur adalah bekal yang sangat berharga. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dapat membuat masa pensiun menjadi lebih damai dan membahagiakan. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa usia telah mengurangi nilai diri. Justru di usia senja, pengalaman hidup yang telah dilalui menjadi harta yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nasihat yang bijak, senyum yang tulus, doa yang dipanjatkan, dan kasih sayang yang diberikan kepada keluarga adalah warisan yang akan terus dikenang. Jika saat ini Bapak dan Ibu masih merasa cemas menghadapi masa pensiun, percayalah bahwa perubahan membutuhkan waktu. Tidak apa-apa jika belum terbiasa. Tidak apa-apa jika sesekali masih merasa bingung. Yang terpenting adalah terus melangkah, satu langkah kecil setiap hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ingatlah, kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak. Seringkali kebahagiaan hadir ketika kita mampu menikmati apa yang sudah ada, mensyukuri setiap kesempatan, dan menjalani hidup tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena jabatan yang pernah dimiliki, bukan karena penghasilan yang pernah diperoleh, tetapi karena kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengalaman hidup yang Bapak dan Ibu miliki. Itulah kekayaan sejati yang akan terus memberi manfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar. Terima kasih telah meluangkan waktu mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar pelajaran mana yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu hari ini. Semoga masa pensiun yang dijalani menjadi masa yang penuh ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Bapak dan Ibu, sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan saya menyampaikan satu pesan yang sederhana, tetapi semoga dapat tinggal di hati. Banyak orang memandang masa pensiun sebagai akhir dari masa produktif. Padahal yang sesungguhnya berakhir hanyalah pekerjaan, kesempatan untuk mencintai, berbagi, belajar, bersyukur, dan menjadi pribadi yang bermanfaat tidak pernah memiliki batas usia. Jangan biarkan usia membuat Bapak dan Ibu merasa tidak lagi berarti. Selama masih bisa tersenyum kepada orang lain, memberi nasihat yang baik, mendoakan anak-anak dan cucu, atau sekadar menjadi pendengar yang penuh perhatian, Bapak dan Ibu masih sedang menjalankan peran yang sangat berharga. Jika hari ini kesehatan masih mengizinkan untuk berjalan, berjalanlah sambil menikmati udara pagi. Jika mata masih mampu membaca, bacalah sesuatu yang menambah ilmu dan ketenangan. Jika suara masih kuat, gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Dan jika tangan masih mampu bergerak, gunakanlah untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena setiap kebaikan akan memberi makna pada hari yang kita jalani. Jangan terlalu sibuk menghitung berapa tahun yang telah berlalu,
Bapak dan Ibu, masa pensiun bukanlah waktu untuk berhenti bermimpi. Mungkin mimpinya kini berbeda, hidup lebih sehat, lebih dekat dengan keluarga, lebih rajin beribadah, lebih sering membantu sesama, atau sekadar menikmati pagi tanpa terburu-buru. Dan semua itu adalah impian yang sangat indah. Semoga setiap pagi yang Bapak dan Ibu sambut membawa harapan baru. Semoga setiap langkah yang diambil membawa kesehatan. Semoga setiap doa yang dipanjatkan membawa ketenangan. Dan semoga setiap hari yang dijalani menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak mengenal batas usia. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga di channel ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam pembahasan-pembahasan berikutnya yang dapat saling menguatkan dan menginspirasi. Sampai bertemu kembali. Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan terus jalani masa pensiun dengan hati yang damai, penuh syukur serta penuh makna.